Pada tahun 1997 di Timur Tengah, sebuah helikopter tiba-tiba muncul menyerang sebuah benteng. 4 orang masuk ke dalam benteng dan melancarkan aksinya di dalam sana. Hingga pada akhirnya mereka berempat berhasil menangkap satu tawanan dan menginterogasinya. Namun tak disangka, orang yang diinterogasi tersebut tiba-tiba mengaktifkan granat yang ada di tubuhnya. Satu orang petugas melompat mengorbankan diri untuk melindungi teman-temannya yang lain. Petugas itu pun tewas. Sang pemimpin misi yang bernama Harry pun berduka. Harry menjelaskan akan memberi kabar kepada keluarga rekannya yang tewas ini. Sepulangnya di London, Harry menemui keluarga rekannya yang sebelumnya tewas. Harry memberikan sebuah medali kepada istri rekannya tersebut. Di baliknya terdapat nomor telepon. Jika wanita itu membutuhkan sesuatu apapun, tinggal menelpon nomor tersebut. Istri rekannya itu menolak karena yang dia inginkan hanya suaminya untuk kembali. Namun hal itu tidaklah mungkin. Harry kemudian memberikan medali itu kepada anak rekannya yang bernama Exy. Harry menyuruh Exy menyimpan medali tersebut. Harry kemudian pergi. 17 tahun kemudian, di dataran tinggi Argentina, seorang profesor yang bernama Profesor Arnold diculik dan disekap di sana. Di tengah-tengah penyekapan, dari pintu depan muncul seorang agen rahasia yang datang dengan maksud membebaskan profesor tersebut. Dia sanggup mengalahkan semua penjahat yang ada di dalam sana seorang diri. Setelah selesai menyingkirkan semua penjahat, tampak dari depan pintu ada seseorang yang hendak masuk. Agen tersebut berjalan mendekati pintu dan tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh seorang wanita hingga terbelah. Wanita itu bernama Gazelle. Gazelle menutupi mayat-mayat yang bergeletakan di lantai dengan kain, lalu kemudian membukakan pintu. Dan masuklah sang gembong penjahat yang bernama Valentine. Valentine mengaku kalau dia tidak kuat jika melihat darah, dia bisa mual jika melihatnya. Valentine terkejut bagaimana ada orang lain yang mengetahui lokasi rahasia tersebut. Dia penasaran kepada siapa agen tersebut bekerja. Ternyata agen yang dibunuh oleh Gazelle adalah rekan Harry. Mereka tergabung di dalam sebuah dinas rahasia yang bernama Kingsman. Di dalam kantor Kingsman yang menyamar menjadi toko Taylor Chas, Harry menemui pimpinannya yang bernama Arthur. Arthur memimpin rapat dengan Harry dan anggota Kingsman lainnya yang ada di seluruh dunia secara virtual. Mereka berkabung atas tewasnya satu rekan mereka yang memiliki kode nama Lancelot. Dia adalah agen yang tewas di Argentina barusan. Arthur ingin seleksi perekrutan agen pengganti Lancelot segera dilaksanakan. Arthur memerintahkan setiap anggota Kingsman mengirimkan kandidat mereka masing-masing untuk dididik dan dipilih salah satu menjadi pengganti agen Lancelot yang tewas. Beberapa saat kemudian, datang satu anggota Kingsman yang bernama Merlin. Merlin menjelaskan kalau agen Lancelot tewas saat melakukan tugas menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang sedang mengembangkan senjata biologis. Lancelot menyelidikinya hingga sampai di Argentina. Dia mencoba menyelamatkan seorang profesor namun gagal. Dan anehnya lagi, Merlin mendapatkan rekaman Profesor Arnold yang sebelumnya diculik, kini terlihat kembali beraktivitas di dalam kampus seperti biasa. Arthur kemudian memerintahkan Harry untuk meneruskan misi Lancelot ini. Di tempat lain, Exy kecil kini sudah dewasa. Di rumah, dia disuruh pergi oleh ayah tirinya yang bernama Dean, yang juga seorang pemimpin geng karena dia ingin berduaan dengan ibu Exy. Exy kemudian pergi. Di dalam kafe, Exy curhat pada teman-temannya tentang kelakuan ayah tirinya Dean yang kurang ajar pada ibunya. Tidak sengaja perbincangan itu terdengar hingga meja samping, di mana di sana terdapat para berandalan anak buah Dean yang kemudian marah dan mengusir Exy beserta kawan-kawannya untuk pergi. Dengan rendah hati, Exy pun bersedia untuk pergi. Di depan kafe, ternyata Exy mencuri kunci mobil berandalan barusan. Exy dan teman-temannya membawa mobil itu sambil berputar-putar dan melesat. Namun mereka terpaksa berjalan mundur karena dikejar oleh polisi hingga akhirnya menabrak tembok. Exy menyuruh teman-temannya untuk lari, sedangkan Exy yang kini sendirian dengan mudah diciduk oleh polisi. Di dalam kantor polisi, Exy terancam penjara 1,5 tahun. Exy kemudian teringat dengan medali yang dia simpan sejak kecil. Dia menelpon nomor yang ada di sebaliknya dan menyebutkan kalau dia sedang ada masalah di dalam kantor polisi. Tanpa jawaban apapun, Exy kemudian menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, seseorang membebaskan Exy dengan jaminan. Ternyata orang itu adalah Harry. Exy pun teringat kalau Harry lah orang yang dulu memberikan medali padanya di waktu kecil. Harry kemudian mengajak Exy ngobrol di kafe. Harry bercerita kalau dia masih hidup hari ini karena ayah Exy menyelamatkan nyawanya. Ayah Exy adalah seseorang yang pemberani.
Harry menyayangkan kelakuan Exi yang kini jadi anak nakal di jalanan, padahal IQ Exi cukup tinggi dan dia memiliki skill di dalam bidang olahraga. Di tengah-tengah pembicaraan, datang para berandalan yang semalam. Berandalan itu menjelaskan kalau Dean menyuruh mereka menghajar Exi karena telah merusak mobilnya semalam. Para berandalan itu lalu mengusir Harry untuk pergi. Di saat Harry akan pergi, mereka mengatakan kalau Harry adalah salah satu anggota Go-Blockers. Harry yang mendengarnya kemudian marah. Dia mengunci pintu kafe dan kemudian menghajar para berandalan itu satu persatu. Kemampuan bertarung Harry sangat luar biasa mengingat umurnya yang sudah tua. Hanya dengan payungnya, Harry melumpuhkan semua berandalan tersebut. Di saat penjaga toko akan menelpon polisi, Harry kemudian menembakkan jarum amnesia ke leher sang penjaga toko itu. Harry kemudian kembali duduk dan menjelaskan kalau saat ini dia sedang kesal. Salah satu temannya baru saja tewas. Dia dulu juga rekan ayah Exi. Di saat Harry akan menembakkan jarum amnesia ke arah Exi, Exi memohon untuk jangan ditembak. Dia berjanji akan diam dan menjaga rahasia. Harry pun tak jadi menembaknya dan kemudian berpamitan untuk pergi. Sekembalinya di rumah, Exi langsung dipukuli oleh Dean, ayah tirinya. Dean bertanya siapa orang yang melindungi Exi di kafe sebelumnya. Exi hanya diam saja dan menolak untuk menjawab meskipun dia dipukuli. Ternyata Harry sebelumnya telah menempelkan alat komunikasi di punggung Exi. Sementara itu di tempat lain, Harry mendengar Exi yang sedang dipukuli oleh Dean. Harry kemudian berbicara pada Dean lewat speaker dan memperingatkannya untuk tidak memukuli Exi lagi. Harry lalu menyuruh Exi pergi ke sebuah toko Taylor yang sebelumnya pernah dia tunjukkan. Exi pun pergi. Di depan rumah, Exi sempat dikejar para berandalan. Namun dengan skill parkour tingkat Simba miliknya, Exi berhasil kabur. Akhirnya Exi pun sampai di toko Tyler Kingsman. Di dalamnya, Exi bertemu dengan Harry. Harry kemudian mengajak Exi memasuki sebuah ruangan. Harry melihat banyak potensi di dalam diri Exi, namun dia menyia-nyiakannya dan memutuskan untuk hidup sembarangan. Harry melihat kalau Exi adalah orang yang setia kawan dan bisa memegang janji. Harry menawari Exi sebagai anggota Kingsman. Exi yang penasaran kemudian tertarik. Harry kemudian menekan sesuatu yang membuat lantai tempat mereka berdiri tiba-tiba turun. Harry kemudian bercerita kalau dulu pada tahun 1849, Tyler Kingsman sudah membuat pakaian untuk orang-orang terkaya di dunia. Lalu pada tahun 1919, sejumlah besar keturunan orang-orang kaya itu tewas karena perang. Sehingga ada banyak sekali uang yang ditinggalkan. Mereka menyalurkan kekayaan dan pengaruhnya untuk kebaikan dunia. Dan kemudian dibentuklah agensi intelijen swasta internasional Kingsman yang beroperasi dengan sangat rahasia di luar jangkauan politik dan birokrasi. Setelah lift yang mereka naiki berhenti, Harry dan Exi kemudian memasuki sebuah kapsul. Kapsul itu membawa mereka menuju suatu tempat yang jauh di bawah sebuah kastil. Setelah keluar dari kapsul, Exi melihat banyak sekali kendaraan, dari kendaraan militer sampai pesawat berjejer di dalam hanggar. Harry kemudian membawa Exi menemui teman-teman yang lainnya yang juga menjadi calon pengganti agen Lancelot yang sebelumnya tewas. Merlin kemudian masuk dan menjelaskan kalau mereka akan menjalani seleksi sebuah pekerjaan paling berbahaya di dunia. Merlin memperlihatkan 2 kantung mayat di atas kasur masing-masing peserta, di mana dia memperingatkan kalau mereka harus merahasiakan semua informasi yang ada di dalam organisasi ini. Jika melanggarnya, mereka dan keluarga terdekatnya akan berakhir di dalam kantung tersebut. Merlin kemudian pergi. Salah satu peserta yang bernama Roxy mencoba menenangkan Harry kalau ancaman Merlin barusan pasti hanya gertakan saja. Peserta lain yang bernama Charlie dan teman-temannya kemudian menghampiri Exi dan bertanya dari kampus mana Exi berasal. Setelah mengetahui Exi tidak pernah kuliah, mereka langsung membuli Exi. Exi kemudian berkenalan dengan rekan yang lain yang bernama Amelia. Di tempat lain, Valentine bertanya kepada seseorang dengan menunjukkan foto agen Lancelot. Namun orang yang dia ajak bicara tidak mengenalnya. Valentine menjelaskan kalau orang itu dan organisasinya berusaha menghentikan upayanya untuk menyelamatkan dunia yang sudah semakin rusak. Ternyata Valentine berbincang-bincang dengan seseorang petinggi di negara Amerika Serikat. Kembali ke tempat Exi berada. Di saat mereka sedang tidur, tiba-tiba dari lantai keluar air yang sangat banyak dan semakin meninggi. Mereka pun panik. Anak-anak yang lain berlari menuju toilet dan menggunakan selang shower untuk mendapatkan udara. Sedangkan Exi sendiri yang kebingungan berenang ke arah pintu dan berusaha membukanya. Namun gagal.
Exi kemudian berenang menuju kaca yang ada di seberang ruangan dan kemudian memukul-mukul kaca tersebut. Dan berhasil, kaca itu hancur dan mereka pun terlempar memasuki ruangan lain. Di dalam ruangan itu sudah ada Merlin yang menunggu. Ternyata yang barusan itu adalah ujian pertama. Merlin kagum dengan para anak-anak yang menyadari kalau toilet bisa memberi mereka oksigen. Merlin juga kemudian memberi pujian pada Exi karena aksinya yang bisa menyadari di balik kaca ada ruangan yang lain. Namun Merlin menyebutkan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama hingga satu dari mereka tewas karena tes ini. Dari jauh terlihat tubuh Amelia terbujur kaku tidak bergerak. Keesokan harinya, di tempat lain di dalam kampus, Harry menemui Profesor Arnold. Harry kemudian memaksa Arnold untuk buka mulut siapa penculiknya dan kenapa Arnold dibebaskan lagi. Arnold kemudian berkata kalau dia tidak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba kepala Arnold meledak. Harry pun kaget. Dari jauh muncul dua pasukan datang mengincar Harry. Harry kemudian meninggalkan granat dan kabur. Tempat itu pun meledak. Di tempat lain, Valentine kesal karena seseorang membuat sistem keamanan di kepala Profesor Arnold aktif. Valentine yakin orang ini tidak bekerja sendiri, itu adalah sebuah organisasi. Gazelle kemudian menjelaskan kalau dia telah mencari info di semua agen mata-mata di seluruh dunia, tidak ada yang mengenali organisasi yang sedang mereka hadapi itu. Valentine yang merasa terancam kemudian menyuruh Gazelle mempercepat produksi barang yang akan mereka luncurkan. Di dalam markas Kingsman, para peserta seleksi diwajibkan memilih satu anjing. Mereka harus merawat dan melatih anjing itu. Kemanapun mereka pergi, anjingnya harus ikut. Exi memilih satu anjing. Dia mengira anjing yang dia pilih adalah bulldog, ternyata anjing pug. Exi kemudian menjenguk Harry yang terbaring lemah sedang dalam perawatan. Keesokan harinya, Exi membawa anjingnya untuk berlatih dengan yang lainnya. Di tempat lain, perusahaan milik Valentine memproduksi jutaan SIM card yang siap disebarkan di seluruh dunia. Singkat cerita, kini Harry sudah siuman. Di tempat lain, Valentine mengundang putri dan Perdana Menteri Swedia untuk makan malam dan menawarkan kerjasama dengan mereka. Setelah mendengar penjelasan Valentine, sang putri Swedia itu menyebut kalau Valentine adalah orang gila. Dia tidak setuju dengan rencana Valentine. Dia kemudian pergi. Di depan ruangan, sang putri yang terancam meminta tolong pada petugas yang berjaga. Namun Gazelle dengan kaki pisaunya mampu menumbangkan mereka semua. Gazelle kemudian membawa sang putri ke suatu tempat. Bagi mereka yang setuju dengan rencana Valentine, mereka diberi implan chip di kepala mereka. Di dalam markas, Merlin menemui Harry yang sedang berbincang-bincang dengan Exi. Dari rekaman video, mereka menemukan kalau di kepala Profesor Arnold terdapat sebuah implan chip yang membuat kepalanya meledak. Setelah chip itu dilacak, Merlin mengetahui produsen chip tersebut adalah perusahaan milik Valentine. Exi kemudian teringat sesuatu kalau Valentine pernah muncul di televisi. Valentine akan membagi-bagikan SIM card telepon gratis ke semua orang di seluruh dunia. Dengan kartu itu, semua orang bisa melakukan telepon dan internet gratis selamanya. Harry kemudian menunjukkan kalau salah satu orang di sekitar Valentine juga terlihat memiliki implan di kepala mereka. Harry kemudian berencana untuk menyamar dan bertemu secara langsung dengan Valentine. Keesokan harinya, Exi dan yang lain melakukan latihan terjun payung. Merlin memberitahu kalau salah satu di antara mereka tidak diberi parasut. Mereka pun panik. Exi mengajak mereka untuk bergandengan tangan, namun satu dari mereka yang panik membuka parasut terlalu dini. Mereka yang tersisa kemudian mendekat dan bergandengan tangan. Mereka membuka parasut satu persatu, hingga pada akhirnya tersisa Exi dan Roxy. Exi menyuruh Roxy membuka parasut dan berhasil. Roxy kemudian membawa Exi sampai di tanah. Sesampainya di darat, Merlin menemui mereka. Dari tes ini yang lulus hanya Exi, Roxy, dan Charlie. Yang lainnya kemudian disuruh untuk pulang. Exi kemudian marah kenapa dia tidak diberi parasut. Merlin kemudian menarik sesuatu dari dalam tas Exi dan seketika muncul parasut dari dalamnya. Malam harinya, Harry menemui Valentine. Harry menyamar sebagai orang yang ingin menyumbang jutaan dolar pada yayasan milik Valentine. Mereka pun makan malam bersama. Saat Harry akan pergi, ternyata Valentine sudah curiga. Valentine meletakkan pelacak nano di minuman Harry, jadi dia bisa melacak pergerakan Harry dalam waktu 1 hari dari sekarang. Keesokan harinya, Harry melaporkan pada Arthur hasil pertemuannya dengan Valentine semalam. Dia hanya bisa mendapatkan foto berkas yang bertuliskan suatu gereja di wilayah Amerika Serikat.
Arthur kemudian memberitahu kalau jumlah orang-orang penting yang menghilang kian bertambah, termasuk putri Swedia yang akhir-akhir ini dilaporkan hilang. Di tempat lain, Valentine menyekap sang putri di suatu tempat. Valentine sengaja memenjarakannya sampai sang putri menyetujui perjanjian yang dia tawarkan. Sementara itu, di seluruh dunia, semua orang mengantri untuk mendapatkan SIM card gratis dari Valentine. Di dalam markas Kingsman, Merlin memberi tugas kandidat yang tersisa untuk menginterogasi seseorang yang tampak di dalam foto. Malam harinya mereka bertiga menjalankan misi itu secara bersama. Namun ternyata minuman yang mereka minum berisi obat tidur. Mereka bertiga pun pingsan. Setelah bangun, Exy terikat di jalur kereta api. Di depannya Exy diinterogasi oleh seseorang. Dia bertanya apa itu Kingsman dan siapa Harry Hart. Exy kemudian menjawab tidak mengenal mereka semua. Orang itu mengaku telah membunuh dua teman Exy yang lain karena tidak mau bekerja sama. Dari jauh, terlihat kereta semakin mendekat. Exy tetap tidak mau menjawab hingga akhirnya dia ditabrak kereta. Ternyata Exy masih selamat. Itu adalah sebuah tes. Exy kemudian diajak ke dalam sebuah ruangan monitor melihat Charlie yang selanjutnya akan dites. Tak diduga, saat dites, Charlie dengan mudah membocorkan rahasia Kingsman dalam tes tersebut. Charlie pun otomatis gugur. Kini tinggal Exy dan Roxy yang tersisa. Di dalam rumahnya, Harry memberitahu Exy kalau pekerjaan yang akan dia jalankan sangat rahasia dan tidak ada orang yang akan berterima kasih jika nantinya mereka berhasil menyelamatkan dunia. Di tempat lain, Valentine men-scan telapak tangannya untuk mengoperasikan mesin yang akan segera dia luncurkan. Valentine ingin alat itu hanya bisa dinyalakan oleh dirinya sendiri. Siang harinya, Harry mengajak Exy masuk ke dalam toko Tyler Kingsman. Dia ingin Exy mengukur jas sebagai seragam yang pas di tubuhnya. Selain itu, setelan jas Kingsman adalah anti peluru dan bisa melindunginya. Saat akan masuk ruang ukur, ternyata di dalam sana masih ada pelanggan lain. Harry kemudian mengajak Exy masuk ke dalam ruangan yang lainnya. Harry mengajak Exy masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu adalah tempat penyimpanan rahasia senjata-senjata yang digunakan oleh agen Kingsman. Dari pisau beracun yang muncul di sepatu, racun yang bisa diaktifkan lewat pulpen, sampai korek yang bisa jadi granat. Setelah selesai mereka kemudian keluar. Saat akan kembali memasuki ruang ukur, tak disangka yang keluar dari dalamnya adalah Valentine. Dia ke sana untuk memesan jas. Valentine memberitahu kalau dia akan menemui Ratu Inggris, jadi dia harus berpenampilan rapi. Harry kemudian menyarankan Valentine membeli topi di toko sebelah karena jika ingin menemui Ratu harus memakai topi formal. Setelah membeli topi, ternyata topi itu telah diberi penyadap. Kini Harry dan Merlin bisa menyadap pembicaraan Valentine. Keesokan harinya, Exy masuk ke sebuah ruangan menemui Arthur. Di sana Exy kaget karena dia diperintah untuk membunuh anjingnya yang dia rawat selama ini. Tangan Exy bergetar, Exy menjawab dia tidak sanggup. Di tempat lain, Roxy juga diberi tes yang sama. Karena Exy tidak mau menembak anjingnya, maka Exy gagal dalam seleksi ini. Roxy yang bersedia membunuh anjingnya kini terpilih menjadi agen penerus Lancelot. Exy kemudian keluar dari markas dan lalu mencuri mobil taksi yang ada di depannya untuk pulang. Sekembalinya di rumah, Exy menemui ibunya. Exy melihat bekas pukulan di wajah ibunya. Hal itu membuat Exy sangat marah. Exy kemudian langsung keluar rumah. Naik taksi curian menemui gerombolan Dean dan anak buahnya. Di saat Exy akan turun, terjadi hal aneh. Mobilnya bergerak sendiri. Exy yang kesal ingin memukul Dean pun gagal. Ternyata mobil itu dikendalikan oleh Harry. Harry membawa Exy masuk ke rumahnya. Harry memarahi Exy yang membuang kesempatan menjadi anggota Kingsman karena menolak menembak anjingnya. Harry kemudian menjelaskan kalau senjata yang digunakan untuk menembak anjing sebelumnya berisi peluru kosong. Harry juga menjelaskan kalau Amelia yang sebelumnya tenggelam di awal tes masih hidup sampai sekarang dan bekerja di Departemen Teknologi Kingsman di Berlin. Saat sedang berbincang-bincang, Harry kemudian ditelepon oleh Merlin. Merlin memberitahu kalau Valentine akan melakukan sesuatu di sebuah gereja. Harry kemudian teringat dengan foto berkas gereja saat dia menyamar sebelumnya. Harry pun bergegas pergi. Di dalam sebuah gereja di Kentucky, Amerika, Harry menyamar menjadi salah satu jemaatnya. Dari kamera CCTV, Valentine melihat Harry yang ingin beranjak pergi. Valentine kemudian bergegas memutar sebuah tombol dan seketika terjadi reaksi. SIM card yang ada di handphone para jemaat gereja mengeluarkan gelombang aneh.
Gelombang itu seketika mempengaruhi perilaku semua orang yang ada di sana, termasuk Harry. Semua orang yang ada di dalam gereja mengamuk, saling membunuh satu sama lain. Mereka seperti zombie. Semua orang terpengaruh, entah mempunyai SIM card Valentine atau tidak. Suasana terjadi sangat chaos. Harry juga mengamuk membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah selesai, Harry kemudian mulai sadar. Harry berjalan keluar dari gereja. Di luar, tidak disangka Valentine dan anak buahnya sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Valentine langsung menembak Harry di kepala. Harry pun tewas seketika. Di tempat lain, Exy dan anggota Kingsman yang lain yang melihat lewat layar monitor pun sedih melihat Harry tewas. Di depan gereja, Valentine menyuruh Gazelle menyiapkan semua karena kiamat akan mereka mulai besok. Exy kemudian menemui Arthur di dalam markas Kingsman. Exy menanyakan apa tindakan para Kingsman karena Valentine memiliki SIM card yang bisa memicu kiamat. Arthur kemudian menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan rekaman pengakuan kejahatan Valentine. Rekaman itu sudah diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses selanjutnya. Arthur kemudian mengajak Exy untuk bersulang sebagai tanda penghormatan jika salah satu anggota Kingsman gugur. Exy lalu melihat hal yang aneh di leher Arthur. Mereka berdua kemudian bersulang. Tidak disangka, ternyata Arthur mengaku bersedia bekerja sama dengan Valentine. Itulah mengapa mau memasang chip di lehernya. Arthur kemudian mengeluarkan pulpen pengaktif racun dan mengaktifkannya. Tidak disangka, malah Arthur sendiri yang kesakitan. Dia sendiri yang keracunan. Karena sebelumnya, ternyata Exy telah menukar gelas sebelum bersulang. Arthur pun seketika tewas. Exy kemudian mencongkel leher Arthur untuk mengambil chip yang ada di lehernya. Exy juga mengambil HP milik Arthur yang menunjukkan waktu berjalan mundur menjelang kiamat. Exy lalu menunjukkan dua benda itu di hadapan Merlin. Kini tinggal Merlin, Exy, dan Roxy yang tersisa karena mereka tidak tahu apakah yang lain membela Valentine atau tidak. Mereka bertiga kemudian pergi. Di dalam pesawat, Merlin menjelaskan kalau mereka akan menghancurkan salah satu satelit milik Valentine agar Valentine tidak bisa mengirimkan sinyal ke handphone untuk sementara. Sementara itu, Merlin menyuruh Exy menyamar menjadi Arthur, masuk ke dalam markas Valentine, menghack jaringan Valentine sehingga Merlin bisa mematikan sistemnya dari dalam. Merlin menyuruh Roxy bersiap-siap karena dia yang akan bertugas menghancurkan satelit. Di tempat lain, satu persatu petinggi negara yang bekerja sama dengan Valentine mulai memasuki bunker rahasia milik Valentine. Di dalam pesawat, Merlin meneliti kalau implan yang diambil dari kepala Arthur bisa menangkal efek gelombang dari kartu SIM milik Valentine. Namun orang-orang tidak tahu kalau SIM card itu juga bisa meledak sesuai kehendak Valentine. Dan sampailah mereka di puncak sebuah gunung. Dengan alat khusus, Roxy mulai terbang menuju luar atmosfer untuk menghancurkan satelit milik Valentine. Sementara Merlin dan Exy melanjutkan misi menyusup ke dalam bunker Valentine. Exy akan menyamar menjadi Arthur. Exy kemudian bersiap-siap memakai setelan Kingsman. Pesawat yang mereka naiki akhirnya memasuki bunker rahasia milik Valentine. Dengan menyamar menjadi Arthur, Exy kemudian masuk. Di dalam, Exy ditugaskan untuk mencari laptop yang sedang online menggunakan Wi-Fi tempat itu. Di atas atmosfer, Roxy mulai mengincar satelit milik Valentine. Exy melihat seorang petinggi negara sedang online menggunakan Wi-Fi setempat. Exy kemudian meretasnya dan membuat Merlin berhasil masuk ke dalam jaringan. Di atas atmosfer, salah satu balon yang membawa Roxy sempat meledak. Roxy pun kesulitan. Di dalam bunker, aksi Exy tersebut ternyata ketahuan oleh Charlie, di mana ternyata keluarga Charlie juga menjadi pengikut Valentine. Di atas, dengan susah payah Roxy menembakkan roket ke arah satelit. Roxy kemudian turun kembali ke bumi. Sementara itu, Exy yang sudah ketahuan pun kabur menghindari kejaran para penjaga. Valentine yang marah kemudian memajukan kiamat, dan mesin pembawa kiamat itu akan dia jalankan 2 menit lagi. Di dalam bunker, Exy terus berlari, berusaha menghindari kejaran para penjaga. Di saat waktu hitungan mundur selesai, roket Roxy berhasil mengenai satelit milik Valentine. Aksi Valentine pun bisa digagalkan sementara. Di saat Merlin akan meretas alat milik Valentine, ternyata dia harus menembus sistem keamanan biometrik dan itu tidak mungkin diretas. Saat Exy sudah kembali masuk ke dalam pesawat, Merlin memberitahu kalau Exy harus kembali ke dalam dan memastikan tangan Valentine tidak menyentuh alat miliknya. Exy kemudian disuruh memilih aneka macam senjata. Dari semua senjata yang ada, Exy malah memilih payung. Di dalam, Valentine menyiapkan satelit cadangan miliknya untuk menggantikan satelitnya yang barusan hancur.
Exi kemudian kembali masuk menuju markas Valentine. Kali ini, pasukan yang menghadang Exi semakin banyak. Dia dikepung dari dua sisi. Di luar, pesawat yang dikendarai Merlin juga dihadang misil. Exi kemudian teringat sesuatu. Bisakah Merlin meretas chip implan di leher anak buah Valentine? Merlin kemudian menjawab bisa. Dia langsung meretasnya. Dan setelah memencet tombol enter, seketika implan yang ada di kepala semua anak buah Valentine pun meledak. Tidak hanya anak buah Valentine, kepala semua orang yang bekerja sama dengan Valentine kemudian meledak. Dari belakang, Exi dikejutkan oleh putri Swedia yang ingin diselamatkan. Exi menjawab dia akan menyelamatkan dunia dahulu baru akan menyelamatkannya. Jika dia benar-benar diselamatkan, sang putri Swedia berjanji akan memberi hadiah spesial. Ternyata kejadian barusan tidak menghentikan aksi Valentine. Setelah satelitnya siap, Valentine langsung kembali menekan tombol kiamat. Selama tangannya menyentuh meja, maka semua SIM card di seluruh dunia memancarkan gelombang yang akan membuat orang yang terkena pengaruh menjadi gila dan mengamuk. Semua orang saling membunuh satu sama lain. Exi kemudian bergegas menemui Valentine. Dari bawah, Exi menembaki Valentine. Sejenak kiamat pun bisa dihentikan. Namun dari atas, Gezel melompat mendekati Exi. Mereka berdua bertarung habis-habisan. Valentine kemudian kembali menekan tombol kiamatnya lagi. Semua orang di dunia pun kembali menggila. Exi bertarung dengan Gezel mati-matian. Dengan pisau di sepatunya, Exi melompat dan menusuk Gezel. Gezel yang terluka di lengannya kemudian langsung keracunan dan tumbang. Exi kemudian mengambil satu kaki Gezel dan melemparnya ke arah Valentine. Valentine pun terjatuh dan kemudian tewas. Semua orang kini kembali normal. Exi lalu mengambil 2 gelas kosong dan 1 botol champagne. Exi berlari menuju sang putri Swedia dan kemudian lanjut. Singkat cerita, Exi kini resmi menjadi anggota Kingsman. Exi menemui ibunya yang saat ini bersama Dean di dalam kafe. Exi mengajak ibunya untuk tinggal dengannya karena sekarang dia sudah banyak uang. Namun di sini, Dean malah menghina Exi. Exi kemudian mengunci pintu kafe dan melempar gelas dengan payungnya hingga membuat Dean tumbang. Dan berakhirlah... Setahun setelah kejadian di film pertama, di suatu malam, agen Exi sedang berjalan keluar dari markas Kingsman. Saat akan masuk ke dalam mobil, dia dihadang oleh Charlie. Ternyata Charlie masih hidup. Charlie menodongkan pistol ke arah Exi. Charlie memaksa Exi untuk masuk ke dalam mobil. Di belakang Charlie, datang 3 rombongan mobil mengikutinya. Di dalam mobil, Exi menyuruh sopirnya untuk ngebut menghindari kejaran anak buah Charlie. Sementara itu, Exi bertarung melawan Charlie di dalam mobil. Terjadi aksi kejar-kejaran di dalam kota London, dan Exi masih terus berusaha bertarung melawan Charlie. Exi sempat terlempar keluar, namun dia masih bisa kembali masuk lewat bagasi. Supir Exi terkena pisau beracun dan seketika tewas. Akibatnya, mobil mereka menabrak tiang dan membuat Charlie terlempar keluar dari mobil, meninggalkan lengan robotnya yang copot di dalam mobil. Exi kemudian mengambil alih kemudi lalu ngepot di jalanan menghindari kejaran 3 mobil anak buah Charlie. Mobil-mobil itu mengeluarkan senjata dan mulai menembaki Exi. Dari jauh, Merlin mengarahkan Exi untuk menuju lokasi yang aman. Exi ngedrift di jalanan London dan membawa mereka masuk ke dalam taman kota. Di tengah-tengah taman yang sepi, Exi kemudian mengeluarkan rudal dari dalam mobilnya dan seketika rudal itu mampu menghancurkan 3 mobil yang sedang mengejarnya. Merlin kemudian memberitahu Exi kalau dia sedang dikejar oleh pihak kepolisian. Merlin kemudian menyuruh Exi untuk membawa mobilnya nyemplung ke dalam danau. Dengan kondisi kaca yang pecah, Exi kemudian menceburkan mobilnya. Exi menahan nafas sambil menjalankan mobilnya di dalam air. Dia membawa mobilnya masuk ke dalam bunker rahasia milik Kingsman di bawah sana. Setelah masuk dan air mulai surut, Exi minta diarahkan untuk keluar dari dalam bunker karena dia ada janji makan malam yang sangat penting waktu itu. Merlin kemudian menyuruh Exi masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah dibuka, ternyata itu adalah saluran pembuangan tinja alias tai. Karena tidak ada jalan lain lagi, Exi pun menceburkan diri ke dalam gorong-gorong tersebut. Di dalam mobil, lengan robot milik Charlie yang terpotong mulai bergerak sendiri dan meretas semua data rahasia milik Kingsman. Di tempat lain, Charlie keluar dari gorong-gorong dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, dia sudah ditunggu oleh kekasihnya, sang putri Swedia, Putri Tilda. Awalnya, Tilda merasa jijik melihat keadaan Exi yang penuh dengan tai. Exi yang kasihan dengan kekasihnya itu langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi.
Singkat cerita, kini mereka berdua menghadiri perayaan ulang tahun teman Exi yang bernama Brandon di dalam rumah susun. Exi kemudian memberitahu kalau besok dia akan pergi ke kerajaan Swedia untuk makan malam dengan ayah Tilda, sang raja Swedia. Exi kemudian menitipkan anjingnya untuk dirawat oleh Brandon selama dia pergi. Berpindah ke suatu tempat di atas gunung, di dalam reruntuhan kuno yang belum terjamah, tinggallah seorang gembong narkoba yang bernama Poppy. Dia adalah gembong narkoba terbesar yang mengendalikan semua barang haram itu di seluruh dunia. Dia adalah pemimpin kartel narkoba terbesar di dunia dengan julukan The Golden Circle. Semua anggotanya memiliki tato lingkaran yang terbuat dari emas. Di depan Poppy, salah satu anak buahnya yang bernama Charles membawa rekrutan baru yang ingin bergabung dengan Poppy. Pria itu bernama Angel. Di sini Poppy menjelaskan kalau di dalam The Golden Circle, kesetiaan adalah nomor 1. Poppy kemudian menjelaskan kalau Charles dulu pernah ketahuan melanggar peraturan. Sebagai tugas pertama, Poppy menyuruh Angel untuk memasukkan Charles ke dalam mesin penggiling daging. Charles yang ketakutan pun langsung lari, namun dia dihadang oleh 2 robot anjing milik Poppy. Angel yang juga ketakutan langsung menangkap Charles dan memasukkannya ke dalam mesin penggiling daging. Tubuh Charles pun terkoyak seketika keluar daging cincang dari dalam mesin. Poppy kemudian mengambil sebagian daging itu dan mulai menggorengnya. Poppy lalu menyuruh Angel masuk ke dalam salon miliknya di seberang jalan. Di tempat lain, di pagi hari, Exi bersiap-siap untuk berangkat kerja. Tilda mengajak Exi untuk sarapan sambil mengajarinya tata krama makan di kerajaan. Exi kemudian bercerita kalau dia sudah tahu karena dulu Harry telah mengajarinya. Tilda penasaran ingin bertemu dengan Harry. Exi kemudian melihat tubuh anjing yang sudah meninggal dan diawetkan peliharaan Harry dahulu karena Exi merindukan Harry. Exi kemudian berpamitan dan lalu pergi untuk berangkat bekerja. Di dalam markas Kingsman, Exi melakukan rapat dengan agen Roxy. Pemimpin Kingsman, agen Arthur yang baru bersama beberapa agen Kingsman lain di penjuru Inggris lewat video conference. Merlin kemudian datang. Merlin menjelaskan kalau Charlie yang menyerang Exi semalam, kepalanya tidak ikut meledak saat kejadian di dalam bunker Valentine tahun lalu karena Exi menyetrum kepalanya. Setruman itu membuat chip yang ada di kepala Charlie rusak. Namun kejadian itu membuat lengan Charlie putus. Merlin mendeteksi kalau Charlie saat ini bekerja untuk suatu organisasi rahasia di luar sana. Dari hasil otopsi anak buah Charlie yang mengejar Exi semalam, mereka memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sidik jari dihapus, gigi digerinda agar identitas mereka tidak terdeteksi, dan sebuah tato lingkaran emas di tubuh mereka. Di tempat lain, Angel masuk ke dalam salon. Di sana, giginya digerinda, sidik jarinya dihapus, dan sebuah robot menggambar tato emas di tubuhnya. Angel kemudian kembali masuk ke tempat Poppy berada. Poppy lalu memberinya sebuah burger yang baru matang. Poppy lalu menyuruh Angel memakan burger tersebut. Sadar kalau burger itu dibuat dari daging temannya sebelumnya, Angel pun terpaksa berusaha memakan burger tersebut. Kini Angel resmi menjadi anggota Golden Circle. Di malam hari, di dalam kerajaan Swedia, Exi makan malam dengan kekasihnya Tilda dan ayah ibunya. Sang raja mengetes Exi dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang ekonomi, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Exi dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena dengan kacamata Kingsman yang dipakainya, Exi meminta tolong kepada agen Roxy yang ada di Inggris untuk mencontek jawaban untuknya. Di tempat lain, di kediaman Exi, Brandon yang dititipi untuk jaga rumah dan merawat anjing milik Exi tidak sengaja masuk ke dalam ruang kerja Exi. Dia tidak sengaja menemukan beberapa peralatan milik Exi dan memakai kacamata Exi. Brandon pun langsung online masuk ke dalam jaringan Kingsman. Menyadari hal tersebut, Exi pun panik. Selang beberapa saat, sebuah roket melesat menuju rumah itu dan seketika meledak menewaskan Brandon dan anjing milik Exi. Tidak cuma kediaman Exi, roket juga menghancurkan semua markas Kingsman di seluruh Inggris dan menewaskan semua anggota Kingsman termasuk agen Roxy dan Arthur. Ternyata roket itu adalah ulah Poppy. Atas bantuan Charlie, Poppy berhasil menghancurkan semua markas Kingsman. Sebagai hadiah, Poppy memberi Charlie lengan robot baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di London, Inggris, di depan markas Kingsman yang hancur, Exi melongo tidak bisa berkata apa-apa. Dari jauh kemudian muncul Merlin. Merlin memberitahu Exi kalau semua markas Kingsman di seluruh Inggris telah musnah karena lengan robot Charlie yang meretas data milik Kingsman. Merlin bisa selamat karena rumahnya tidak ada di dalam pusat data Kingsman.
Di sini Exi sangat emosional karena rekannya Roxy dan yang lainnya tewas. Merlin mencoba menenangkan Exi. Karena kejadian ini, Merlin kemudian mengajak Exi untuk menjalankan protokol kiamat. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah toko minuman. Di dalam suatu ruangan, Merlin meletakkan medali Kingsman di dinding. Dinding itu bereaksi dan kemudian membuka. Di dalamnya berisi berangkas. Setelah berangkas dibuka, ternyata isinya hanya sebotol whisky bermerek Statesman. Karena bingung apa yang harus mereka lakukan, Merlin lalu mengajak Exi untuk bersulang menghormati rekan-rekan mereka yang telah tiada. Ternyata mereka berdua malah kebablasan minum terlalu banyak. Merlin yang mabuk menangis di depan Exi karena sedih. Exi mencoba menenangkan Merlin yang emosional. Exi lalu melihat tulisan dan simbol Kingsman di balik botol. Tulisan itu berbunyi, "Disuling di Kentucky, Amerika." Setelah menunjukkannya kepada Merlin, Merlin menjawab kalau dia sangat suka Kentucky, mengingatkannya pada sebuah lagu favoritnya, yaitu Country Road. Mereka berdua kemudian sadar kalau mereka harus pergi ke Kentucky. Keesokan harinya, mereka berdua sudah sampai di sebuah pabrik penyulingan minuman di Kentucky, merek Statesman. Setelah Exi berhasil meretas pintu masuk sebuah gudang, mereka berdua pun memasukinya. Dengan peralatannya, Merlin mendeteksi ada struktur bangunan besar di bawah mereka. Saat sedang memeriksa, dari belakang muncul seorang pria dengan dandanan koboi. Karena mengira Exi dan Merlin adalah penyusup berbahaya, pria itu mencoba menghentikan aksi Exi dan Merlin. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Ternyata kemampuan bertarung pria itu tidak main-main. Dia mampu melumpuhkan Exi dan Merlin sendirian. Beberapa saat kemudian, setelah siuman, Exi dan Merlin yang terikat mencoba menjelaskan asal-usul mereka sebagai agen Kingsman di Inggris kepada koboi yang ada di depan mereka. Koboi itu masih saja tidak percaya dan menganggap Exi dan Merlin adalah penjahat. Bahkan dia sampai menyiram tubuh Exi dan Merlin cairan whisky dan mengancam akan membakar mereka berdua. Exi dan Merlin tetap kekeh menjelaskan kalau mereka bukan penjahat. Kehabisan akal, pria itu kemudian menunjukkan penampakan seorang pria di balik kaca. Itu adalah agen Harry. Ternyata dia masih hidup. Exi dan Merlin pun terkejut. Koboi itu mengancam akan membunuh Harry agar mau membocorkan asal-usul mereka berdua. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita. Setelah memeriksa protokol kiamat milik Statesman, wanita itu menemukan sebuah payung dengan logo Kingsman di gagangnya. Ternyata Statesman adalah sebuah organisasi mata-mata rahasia seperti Kingsman. Dulu pendiri Statesman memilih bisnis minuman sebagai kedok. Sang pria koboi bernama Agen Tequila dan sang wanita bernama Agen Ginger. Setelah ikatan mereka berdua dilepas, Exi dan Merlin langsung berjalan memasuki kamar Harry. Tidak disangka, ternyata Harry tidak mengenal mereka berdua. Harry hilang ingatan. Harry tidak ingat apa-apa mengenai Kingsman. Yang dia tahu, saat ini dia adalah seorang pengkoleksi kupu-kupu. Exi dan Merlin lalu bertanya kepada Ginger tentang apa yang terjadi pada Harry. Ginger kemudian menjelaskan kalau pada tahun lalu dia mendeteksi sebuah gelombang aneh yang kuat dari dalam gereja di Kentucky. Saat mereka berdua menuju lokasi tersebut, Ginger menemukan tubuh Harry yang tergeletak. Sadar kalau Harry masih hidup, Ginger membalut kepala Harry dengan gel alpha milik Statesman, di mana gel itu mampu menyelamatkan hidup agen yang tertembak di kepala dengan memperbaiki jaringan yang rusak dan melindungi otak. Namun efek samping dari kejadian itu membuat Harry mengalami amnesia parah. Dengan adanya Exi dan Merlin, Ginger berharap mereka berdua bisa mengembalikan ingatan Harry dengan menstimulus ingatan-ingatan dahulu. Di tempat lain, di dalam markasnya, Poppy dan Charlie memasuki sebuah ruangan konser. Ternyata Poppy menculik Elton John sejak setahun lalu, memanfaatkan momen saat Valentine dulu menculik orang-orang terkenal. Poppy memaksa Elton untuk bernyanyi menghiburnya setiap hari. Poppy kemudian tiba-tiba menyuruh Elton berhenti saat dia melihat ruam-ruam biru di wajah Elton. Poppy marah karena itu adalah efek setelah mengkonsumsi narkoba miliknya. Poppy kemudian bertanya siapa yang memberi Elton narkoba. Elton menjawab Angel yang memberinya. Di dalam markas Statesman, Exi bertemu dengan pemimpin Statesman yang bernama Champagne atau biasa dipanggil Champ. Champ meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Exi alami sebelumnya. Menganggap Kingsman sebagai sepupu bagi Statesman, Champ mempersilahkan Exi menggunakan sumber daya milik Statesman. Exi kemudian berterima kasih karena Statesman telah menyelamatkan nyawa Harry.
Exi menjelaskan kalau saat ini mereka sedang menghadapi organisasi rahasia dengan simbol lingkaran emas. Dan salah satu mantan murid Kingsman yang kini menjadi anggota The Golden Circle yang bernama Charlie membocorkan rahasia Kingsman sehingga semua properti milik Kingsman telah dihancurkan. Exi menelusuri kalau Charlie sampai sekarang masih berhubungan dengan pacarnya. Lewat media sosial, Exi mengetahui kalau pacar Charlie akan menghadiri festival musik di Glastonbury. Awalnya, Cem akan memerintahkan agen Tequila menemani Exi menjalankan misi ini. Namun terlihat ruam-ruam biru di wajah Tequila. Cem menyuruh Tequila untuk berobat. Cem kemudian menyuruh agen Whiskey yang saat ini bekerja di kantor New York untuk menemani Exi menjalani misi menemui pacar Charlie di Glastonbury. Di tempat lain, Merlin dan Ginger mencoba mengembalikan memori Harry dengan mengeluarkan air dari lantai kamarnya hingga Harry tenggelam dan kelabakan. Melihat tidak ada tanda-tanda positif, Merlin kemudian menghentikan percobaan tersebut. Merlin lalu menemui Harry dan memeriksa keadaannya. Harry menegaskan kalau dia tidak ingat apa-apa mengenai Kingsman. Malah Harry kemudian bersikeras ingin pulang dan menemui ibunya di London. Di dalam istana Swedia, Tilda menunjukkan sebuah anjing sebagai pengganti anjing milik Exi yang telah tewas. Karena telah ditunggu agen Whiskey di luar istana, Exi lalu berpamitan akan pergi menyelamatkan dunia lagi. Di dalam mobil, agen Whiskey menunjukkan sebuah sarung jari di mana di ujungnya terdapat pelacak nano. Salah satu dari mereka harus memasukkan pelacak nano itu ke dalam tubuh target mereka nanti. Exi kemudian kebingungan bagaimana caranya. Sesampainya di Glastonbury, Whiskey menjelaskan kalau pelacak itu akan masuk melalui selaput lendir dan kemudian menuju aliran darah target mereka. Setelah beberapa saat berjalan, di depan mereka terlihat sang target, pacar Charlie. Wanita itu bernama Clara. Awalnya Whiskey mencoba mendekati Clara terlebih dahulu. Sikap Clara menunjukkan kalau dia tidak tertarik dengan Whiskey. Setelah Exi mendekat dan melakukan speak-speak buaya kebon, Clara langsung tertarik. Agen Whiskey pun mundur. Di sana, Exi melihat banyak orang-orang mengalami gejala ruam-ruam di wajah. Setelah diperiksa oleh Merlin, di trending Twitter, ternyata banyak orang juga mengalaminya. Di dalam markasnya, Poppy bercerita kepada Charlie bahwa dia adalah seorang wanita dengan kekayaan tertinggi di seluruh dunia. Namun dia harus bersembunyi karena bisnisnya menjual narkoba. Poppy ingin kebebasan. Poppy ingin namanya diakui dunia. Dia ingin ketenaran. Poppy lalu memanggil Angel. Ternyata Angel juga mengalami ruam-ruam di wajah. Poppy menjelaskan kalau di sana peraturannya adalah pegawai dilarang mengkonsumsi narkoba buatan mereka sendiri. Poppy kemudian menyuruh anjingnya mengejar Angel. Angel yang ketakutan itu pun berlari. Namun anjing-anjing robot itu berhasil menangkap Angel dan kemudian membunuhnya. Di saat anjing-anjing robot itu mendekati Elton yang sedang duduk, anjing robot itu tiba-tiba jinak karena mereka tidak diprogram untuk menyerang Elton. Malam harinya di Glastonbury, Clara mengajak Exi masuk ke dalam tendanya. Di dalam tenda, Exi pamit untuk pergi ke kamar kecil. Di dalam kamar kecil, Exi menelpon pacarnya Tilda. Exi menjelaskan kalau dia akan menjalankan misi menyelamatkan dunia, namun dengan cara bercicik tinim dengan targetnya. Tilda yang mendengarnya pun seketika marah, tidak terima dengan penjelasan Exi. Tilda yang marah kemudian menutup teleponnya. Exi lalu kembali ke tempat Clara. Di saat dia melihat tato lingkaran emas di tubuh Clara, Exi kemudian menjalankan misinya ini. Exi memasang alat pelacak di jarinya dan mulai memasukkannya ke... Alat pelacak pun berhasil dipasang. Saat adegan inti akan dilaksanakan, Exi memutuskan untuk pamit dan tidak melanjutkannya. Exi kemudian pergi. Di luar, Exi mencoba kembali menghubungi Tilda, namun selalu gagal. Sekembalinya di dalam markas Statesman, Exi mencoba mengembalikan ingatan Harry. Namun, tetap saja tidak berhasil. Harry bersikeras ingin pulang. Exi yang sedang pusing kemudian pergi ke bar untuk menenangkan diri. Di lain tempat, Tilda yang stres menghisap daun jahat. Di dalam bar, Exi melihat foto kebersamaannya dengan Tilda. Exi kemudian teringat sesuatu. Exi kembali menemui Harry dengan membawa sebuah anjing yang mirip dengan anjing peliharaan Harry dulu yang sudah mati. Exi kemudian mengancam akan membunuh anjing itu. Harry pun bereaksi mencegah Exi melakukannya. Karena aksi itu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ingatan Harry kembali muncul. Ingatan Harry pun berhasil pulih.
dia kembali mengenali Exie dan Marilyn. Keesokan harinya, di dalam bar, diadakan pesta kecil-kecilan menyambut kembalinya ingatan Harry. Exie memberi Harry peralatan agen rahasia Kingsman. Namun kegiatan itu memicu keributan preman-preman yang ada di sana. Preman itu menghina Harry yang memiliki mata satu mirip Dajjal. Harry yang kesal kemudian mengunci pintu bar. Di saat Harry akan memberi pelajaran pada para preman tersebut, ternyata kemampuan Harry belum kembali sepenuhnya. Harry dikeroyok habis-habisan oleh para preman. Payung saktinya tidak mampu melindunginya. Agen Whiskey kemudian maju. Kini giliran dia yang menghajar para preman dengan gaya Amerika. Dengan tambang sakti miliknya, dia menghajar para preman tanpa ampun. Di tempat duduk, Marilyn menjelaskan kalau otak Harry belum sepenuhnya pulih. Di tengah pembicaraan, muncul siaran televisi aneh. Terlihat Poppy memberi penjelasan kepada semua orang di seluruh dunia bahwa dia telah menyebarkan semua jenis narkoba ke seluruh dunia dengan virus yang telah dimodifikasi. Poppy menjelaskan fase awal mereka yang terpapar virus itu akan muncul ruam-ruam biru di seluruh tubuh. Fase selanjutnya mereka akan mengalami mania. Fase berikutnya mereka akan lumpuh. Dan terakhir mereka akan mati. Poppy menjelaskan kalau dia punya penawarnya. Setelah penawar diberikan, orang itu akan langsung sembuh. Poppy ingin negosiasi dengan semua presiden yang ada di seluruh dunia. Dia meminta semua jenis narkoba dilegalkan. Lalu Poppy dan seluruh anak buahnya memiliki kekebalan hukum penuh. Maka Poppy akan mendistribusikan semua penawar yang saat ini sudah dia siapkan di seluruh kota besar di dunia. Semua orang pun panik. Sudah banyak orang di dunia yang mengalami gejala tahap 2. Di dalam gedung putih, Presiden Amerika Serikat menjelaskan kepada bawahannya kalau dia bertindak seolah-olah peduli dengan ancaman Poppy, padahal kenyataannya tidak. Presiden Amerika tidak peduli dengan ancaman Poppy. Malah dia senang karena akhirnya semua pengguna narkoba di Amerika akan musnah. Dan dia ingin membiarkan semua orang yang terinfeksi meninggal. Salah satu bawahannya terlihat tidak terima karena di luar sana masih banyak orang yang menggunakan narkoba sebagai terapi. Dan anak-anak tidak bersalah yang hanya coba-coba. Namun, keputusan presiden tetap menyatakan kalau dia tidak peduli akan membiarkan mereka meninggal. Lalu akhirnya negara Amerika akan terbebas dari narkoba. Ternyata percakapan itu didengar oleh semua agen di dalam kantor pusat Statesman. Cem yang kesal berusaha mencari penawar itu karena agen tequila menjadi salah satu korbannya. Di tengah pembicaraan, Ginger menunjukkan rekaman pembicaraan Clara yang sebelumnya mereka sadap. Clara ternyata juga terinfeksi virus itu. Pacarnya Charlie kemudian menyuruh Clara pergi ke tempat ski di Italia. Mendengar percakapan itu, Cem memerintahkan Exie, Harry, dan Whiskey untuk pergi ke Italia. Mereka bertiga pun bergegas pergi. Keesokan harinya, di dalam tempat bermain ski di Italia, Charlie memberi Clara obat penawar dan Clara pun berhasil sembuh. Di bawah, Exie dan Whiskey menyuruh Harry untuk berjaga mengoperasikan ruang kontrol sementara mereka berdua menuju atas. Harry kemudian bergegas mengambil alih ruang kontrol. Sesampainya di atas, Exie masuk ke dalam suatu ruang rahasia. Exie kemudian masuk dan menyamar sebagai anggota Golden Circle cabang Singapura. Petugas yang ada di sana lalu bertanya apakah benar dia bernama Leng Tai Wong. Exie menjawab iya. Dari jauh, Clara terkejut melihat Exie. Seketika Charlie pun mengenalinya. Charlie yang sadar kalau ada sesuatu di antara pacarnya dan Exie, kemudian murka. Exie mencuri salah satu penawar lalu kemudian kabur. Saat Exie dan Whiskey ada di dalam kereta gantung menuju bawah, Charlie mengontrol kereta itu dengan iPad-nya. Dia membuat kereta itu berputar sangat kencang dan membuat Exie hampir pingsan. Whiskey kemudian mengeluarkan lasso miliknya, merusak kaca dan memutuskan kabel kereta. Alhasil kereta pun jatuh dan meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Exie kemudian menarik parasut di punggung Whiskey. Kereta itu pun berhenti sesaat sebelum menabrak sebuah restoran. Di dalam tempat persembunyian, mereka bertiga berkumpul. Dari belakang, terlihat pasukan Poppy mengincar mereka. Whiskey langsung menampik lengan Exie dan membuat penawar itu jatuh dan hancur. Sesaat Exie marah atas tindakan Whiskey, namun Whiskey bersikeras kalau dia telah menyelamatkan nyawa mereka karena ada musuh menyerang dari belakang. Whiskey kemudian maju dan menyuruh Exie mengcovernya dari belakang.
Saat Whiskey sedang beraksi, Harry berkata kepada Exy kalau dia curiga Whiskey adalah mata-mata musuh. Di luar, sendirian, Whiskey menghabisi musuh satu persatu hingga tak bersisa. Lalu dari jauh, Whiskey melihat rombongan musuh kembali datang. Whiskey pun masuk ke dalam rumah dan meminta senjata dari tangan Harry karena senjata miliknya kosong. Tak disangka, Harry malah menembak kepala Whiskey. Exy pun kaget. Di saat mereka berdua dikepung oleh musuh, Harry melemparkan sebuah parfum dan meledak. Parfum itu adalah bom lengket dan melumpuhkan semua musuh. Exy yang panik kemudian mengobati Whiskey dengan gel alpha. Exy kemudian melapor kepada markas berbohong kalau Whiskey terluka tertembak oleh musuh. Di atas, Charlie meledakkan tempat ski di mana masih terdapat Clara di dalamnya. Di dalam markas, Merlin dan Ginger melacak nama Leng Tai Wong di Singapura. Di dalam emailnya, mereka menemukan sebuah koordinat. Itu adalah sebuah lokasi di pegunungan Kamboja. Di dalam gedung putih, sang presiden melihat satu anak buahnya ternyata juga terinfeksi oleh virus. Anak buahnya itu menjelaskan kalau dia terpaksa mengkonsumsi barang haram karena tuntutan pekerjaannya yang memaksanya bekerja 20 jam per hari. Namun dengan sadis, sang presiden langsung menangkap anak buahnya itu dan memasukkannya ke dalam tumpukan kotak bersama dengan para penderita lainnya di sebuah lapangan. Di dalam markas Statesman, setelah memeriksa keadaan Whiskey yang mulai membaik, Merlin kemudian keluar. Di luar, Harry memberitahu kalau dia sendirilah yang sengaja menembak kepala Whiskey karena dia curiga Whiskey adalah mata-mata musuh. Exy kemudian mendapat video call dari pacarnya. Setelah diangkat, Exy terkejut saat melihat kondisi pacarnya yang juga terinfeksi virus. Exy pun panik melihat Tilda sudah sampai tahap 3. Exy kemudian berjanji akan mendapatkan penawar untuk pacarnya itu. Setelah sembuh nanti, Exy berjanji akan menemani Tilda sampai kapanpun. Mereka bertiga kemudian bergegas pergi ke Kamboja. Di tempat lain, Poppy menelpon presiden. Dia mengirim pengacaranya untuk memberi surat perjanjian kepada presiden. Poppy menjelaskan kalau dia telah meletakkan penawarnya di tempat rahasia di seluruh dunia. Setelah perjanjian ditandatangani, penawar itu akan langsung dibawakan oleh drone-drone yang sudah dipersiapkan. Setelah telepon berakhir, sang presiden hanya tertawa menanggapinya. Di dalam pesawat, Exy berkata jujur pada Harry bahwa dia sudah punya pacar dan pacarnya terinfeksi virus. Harry kemudian bercerita kalau dia tidak punya siapa-siapa yang dekat dengannya. Makanya dulu saat dia ditembak oleh Valentine, dia tidak merasakan apa-apa. Hatinya terasa kosong dan kesepian. Harry senang kalau Exy memiliki orang yang disayangi, karena itu akan memberinya motivasi kuat untuk melindungi dunia. Di dalam markas Statesman, agen Whiskey pun akhirnya siuman. Dia hilang ingatan. Ginger kemudian menunjukkan sebuah foto seorang wanita. Whiskey kemudian teringat akan sesuatu. Kini ingatannya kembali. Dia kemudian bergegas pergi menyusul Exy dan yang lainnya ke Kamboja. Di dalam pesawat, Merlin memberikan payung sakti kepada Harry dan koper keramat kepada Exy, sedangkan dia sendiri mengambil sebuah pisau. Pada saat ini, semua korban virus Poppy di seluruh dunia sudah memasuki tahap 3. Sesampainya di depan markas Poppy, Exy tidak sengaja menginjak sebuah ranjau. Merlin kemudian membekukan ranjau itu dan menyuruh Exy pergi. Setelah Exy bergerak, Merlin malah menggantikannya menginjak ranjau. Exy pun kaget campur sedih. Merlin mencoba menenangkan Exy dan menyuruhnya fokus pada misi. Exy dan Harry kemudian pergi menempatkan posisi. Merlin kemudian mulai bernyanyi dengan lantang menarik perhatian pasukan Poppy. Country road, take me home to the place I belong. Dan meledaklah ranjau itu menewaskan Merlin dan beberapa pasukan Poppy yang berjaga. Exy dan Harry yang emosinya memuncak karena banyak rekannya yang mati mulai bergerak. Dengan payung sakti dan koper keramat, mereka berdua berperang melawan pasukan Poppy yang ada di sana. Di tempat lain, Elton John pun mulai beraksi membebaskan diri. Di luar, Exy dan Harry dengan mudah menghancurkan semua anak buah Poppy. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam tempat persembunyian Poppy. Exy mengejar Charlie yang membawa koper laptop milik Poppy, sedangkan Harry berurusan dengan anjing robot milik Poppy. Exy bertarung dengan Charlie yang kini jauh lebih kuat, sedangkan Harry berlari menghindari kejaran anjing robot.
Beruntung dia diselamatkan oleh Elton John. Anjing itu tidak mampu menyerang Elton. Di tempat lain, Exy mencoba menghack lengan robot Charlie dan berhasil. Lengan itu bisa dia kendalikan. Di tempat lain, dengan bantuan Elton, Harry menggeprek anjing robot milik Poppy hingga hancur. Anjing robot yang satunya kini selesai dicas dan mulai aktif. Anjing itu mengejar Harry. Sementara itu, Charlie melepaskan lengan robotnya dan kembali menghadapi Exy. Agar adil, Exy kemudian menghadapi Charlie dengan satu tangan. Exy berhasil mengalahkan Charlie dengan mudah. Di dalam salon, Harry menyiram anjing robot dengan emas cair yang ada di sana hingga hancur. Setelah Charlie tumbang, Exy menghabisinya untuk selama-lamanya. Exy dan Harry kemudian mendekati Poppy. Mereka memaksa Poppy untuk memberitahu password untuk mengirim penawar. Poppy menolak. Exy kemudian menyuntikkan narkoba milik Poppy sendiri. Poppy yang teler lalu memberitahu kodenya, yaitu Viva Las Vegas. Dan seketika Poppy pun ambruk. Dia tewas karena overdosis. Exy menyuntiknya terlalu banyak. Di saat Harry mencoba memasukkan kodenya, dari belakang dia dicerat oleh Whiskey. Whiskey mengancam mereka berdua agar tidak mengirimkan penawar. Whiskey menjelaskan kalau dia ingin semua pengguna narkoba di dunia mati. Whiskey bercerita kalau dulu istrinya meninggal menjadi korban peperangan dua geng pengedar narkoba. Itulah mengapa dia dendam kepada semua pengguna narkoba dan ingin mereka semua mati. Whiskey akan membunuh Exy dan Harry jika menghalangi niatnya. Di saat Whiskey lengah, mereka berdua mulai melawan. Terjadi pertarungan. Whiskey yang tangguh cukup sulit dikalahkan. Namun dengan kerjasama yang baik antara Exy dan Harry, Whiskey akhirnya bisa dikalahkan. Mereka memasukkan Whiskey ke dalam mesin penggiling daging. Harry dan Exy kemudian memasukkan kodenya dan berhasil. Obat penawar langsung dikirim oleh drone di seluruh penjuru dunia. Semua penderita berhasil diselamatkan, termasuk Tilda. Presiden Amerika kemudian ditangkap atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. Di dalam markas Statesman, untuk ucapan rasa terima kasih, Statesman membeli pabrik penyulingan di Skotlandia. Mulai sekarang, bisnis Kingsman selain fashion bertambah menjadi produsen minuman. Dan hubungan antara Kingsman dan Statesman akan semakin erat. Di momen ini, Champ juga menunjuk Ginger menjadi pengganti agen Whiskey yang tewas. Singkat cerita, di dalam kerajaan Swedia, Exy menikahi kekasihnya, Putri Tilda, dan kini dia resmi menjadi anggota kerajaan Swedia. Q Tracks.